Arini berniat menangkap kupu-kupu itu. "Hei kupu-kupu cantik, kemarilah. Aku ingin menangkapmu," kata Arini sambil tersenyum melihat kupu-kupu tersebut. Tetapi Arini harus kecewa ketika hendak menangkap kupu-kupu cantik yang hinggap di sebuah dedaunan, karena kupu-kupu itu terbang. Arini merasa semakin gemas dan mengikuti kupu-kupu itu. "Mau pergi kemana kamu kupu-kupu cantik?" kata Arini sambil terus berlari mengejar kupu-kupu itu tanpa melihat di sekelilingnya. Karena Arini begitu fokus terhadap kupu-kupu tersebut. Karena begitu bersemangat Arini mengejar kupu-kupu itu, tanpa Arini sadari, dia menginjak sebuah batu yang berada tepat di hadapannya. Dan saat itu pula Arini terjatuh ke dalam sebuah jurang. "Ah!" teriak Arini. Namun sayang, tidak ada yang mendengar teriakannya. Tubuh Arini berguling-guling hingga tiba di dasar jurang tersebut. Saat itu tubuh Arini berdarah, penuh dengan luka, termasuk wajahnya. Arini sama sekali tak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Pingsan ataukah yang lainnya. Karena sebuah kupu-kupu, Arini harus mengalami kejadian tersebut. Salah satu pengawal yang terbangun begitu terkejut melihat dirinya dan juga teman-temannya yang tidur dengan lelap, tanpa ada yang berjaga-jaga. Pengawal itu kemudian dengan cepat membangunkan semua teman-temannya, sebelum Pangeran Tristan melihat mereka. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian semua tidur? Ayo bangun sebelum Pangeran Tristan melihat kita." Akhirnya para pengawal bangun dengan terburu-buru. Mereka pun sangat kaget ketika melihat diri mereka. Mereka tidak sadarkan diri kalau mereka tertidur dengan pulas. "Apakah pangeran melihat kita?" kata salah satu pengawal. Pengawal itu melihat di sekeliling. "Tidak, untung saja Pangeran Tristan belum bangun. Jadi dia tidak melihat kita. Sekarang ayo bersiap-siap," jawab pengawal yang bangun terlebih dahulu itu. Tidak lama setelah itu Pangeran Tristan pun keluar menghampiri mereka. Para pengawal memberi hormat ketika melihat Pangeran Tristan berdiri di dekat mereka. "Salam Pangeran Tristan." Pangeran Tristan mengangguk melihat para pengawalnya. "Apakah kalian melihat Arini?" kata Pangeran Tristan sambil berjalan di tengah-tengah para pengawalnya. Para pengawal sangat terkejut mendengar pertanyaan Pangeran Tristan. Mereka pun saling berpandangan dan tidak tahu harus berkata apa. Pangeran Tristan kemudian menatap mereka satu persatu dan kembali mengulang pertanyaannya. "Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Mengapa tidak ada yang menjawab pertanyaanku? Apakah kalian melihat Arini?" Para pengawal kemudian tertunduk dan salah satu di antara mereka berkata, "Mohon maaf Pangeran, sejak tadi kami belum melihat Putri Arini. Bukankah Tuan Putri bersama dengan Pangeran Tristan di dalam?" Pangeran Tristan terkejut dan berkata, "Tidak ada. Dia tidak ada bersamaku. Kami memang tidur bersama, tetapi saat aku bangun, aku tidak melihatnya. Aku berpikir, mungkin saja dia keluar dan kalian melihatnya." Para pengawal masih tertunduk.
perasaan mereka dipenuhi dengan rasa takut, Pangeran Tristan kembali berkata, "Tetapi jika dia keluar, pastinya kalian melihatnya, karena kalian ada di sini." Para pengawal masih terdiam dan tertunduk. Tak ada satupun yang berani berkata apapun, apalagi menatap Pangeran Tristan. Pangeran Tristan semakin bingung dan curiga. Pangeran Tristan kemudian mendekati mereka dan mempertegas pertanyaannya. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian tidak tahu di mana Arini? Bukankah kalian semua berada di sini? Sekarang katakan kepadaku yang sebenarnya. Jangan ada yang disembunyikan." Setelah saling melirik, akhirnya salah satu pengawal berani berkata jujur. Mohon maaf Pangeran. Sebenarnya kami semua tadi tertidur dan kami tidak melihat di mana Putri Arini." Mendengar jawaban pengawal itu, Pangeran Tristan sangat terkejut. Dia pun kemudian terlihat sangat marah. Apa? Apa yang kalian katakan? Kalian semua tertidur dan tidak ada yang tahu di mana Arini berada. Para pengawal hanya mengangguk sambil tertunduk. Pangeran Tristan kemudian dengan suara lantang memerintahkan mereka untuk segera mencari Arini. "Kalau begitu, kenapa kalian diam saja? Sekarang pergi dan cari Arini di mana. Dan jangan ada yang berhenti mencarinya sampai Arini ditemukan." Setelah mengatakan itu, Pangeran Tristan berlari mengelilingi gua, diikuti para pengawal untuk mencari Arini. Wajah Pangeran Tristan terlihat begitu cemas. Dia begitu mengkhawatirkan keadaan Arini. "Ya Tuhan, Arini, sekarang kamu ada di mana? Kenapa kamu pergi tanpa memberitahu aku? Kalau sudah seperti ini, kita semua bingung di mana mencarimu. Ya Tuhan, aku mohon, tunjukkan di mana Arini berada." Batin Pangeran Tristan. Setelah berjalan ke sana kemari mencari keberadaan Arini, salah satu pengawal menemukan sepatu Arini yang terletak di dekat sebuah batu. Batu tempat di mana kaki Arini tersandung. Sepertinya saat itu sepatu Arini terlepas dan jatuh di dekat batu itu. "Pangeran, kami menemukan sepatu Putri Arini," teriak pengawal itu kepada Pangeran Tristan. Mendengar hal itu, Pangeran Tristan tampak senang. Dia segera berlari menghampiri pengawal tersebut. Namun saat melihat sepatu Arini dalam genggaman pengawal itu, tanpa Pangeran Tristan sadari, Pangeran Tristan meneteskan air mata. "Arini, ini kan sepatu Arini. Kenapa hanya sepatunya? Lalu di mana Arini berada sekarang?" kata Pangeran Tristan sambil meraih sepatu Arini dari tangan pengawalnya. Wajah Pangeran Tristan memerah karena menangis. Dia begitu mengkhawatirkan keadaan istrinya, yaitu Arini. "Tolong maafkan kami, Pangeran," kata salah satu pengawal ketika melihat Pangeran Tristan menangis sambil terus melihat sepatu Arini. Pangeran Tristan menggelengkan kepalanya dan meremas sepatu Arini. "Ini bukan salah kalian. Ini semua salahku. Karena aku membiarkannya ikut bersama dengan kita. Dan lebih parahnya lagi, aku tidak menjaganya.
Aku begitu asyik dalam tidurku, sampai aku lupa kalau aku bertanggung jawab untuk menjaganya. Pangeran Tristan kemudian tertunduk. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya sambil menangis terseduh-seduh. Salah satu pengawal kemudian membungkuk. "Pangeran, kami berjanji, kami akan terus mencari Putri Arini, dan kami tidak akan berhenti sampai menemukannya." Setelah mengatakan itu, pengawal tersebut berdiri dan mengajak semua teman-temannya untuk berpencar mencari Arini. "Ayo teman-teman, kita harus mencari di mana Putri Arini berada, dan kita harus menemukannya. Meskipun kita harus mempertaruhkan nyawa kita, kita tidak boleh membiarkan Putri Arini dalam bahaya." Para pengawal kemudian segera berpencar dan mencari keberadaan Arini. Mereka begitu bersemangat melanjutkan pencarian Arini, meskipun hujan tiba-tiba turun membasahi bumi yang mereka pijak. Namun itu tak membuat mereka berputus asa. Melihat para pengawalnya terus mencari keberadaan Arini, Pangeran Tristan semakin terharu. Di tengah-tengah derasnya hujan yang turun, Pangeran Tristan dan para pengawal terus berharap mereka bisa segera menemukan Arini. "Ya Tuhan, bagaimana keadaan istriku saat ini? Di mana dia sekarang?" Isak tangis Pangeran Tristan sambil terus berdoa agar mereka segera dapat menemukan Arini dalam keadaan baik-baik saja.